Halo semuanya, kembali lagi dengan saya ya, belajar tentang sejarah peminatan. Jika kemarin kita sudah bahas tentang sejarah peradaban di Amerika, ada tiga ya, ada Aztec, Maya, Inca. Kita sudah bahas itu tiga-tiganya. Sekarang kita masuk ke peradaban di Asia. Kita meninggalkan Amerika, kemudian kita terbang ke Bumi Asia, gitu ya. Enak banget ya kalau bayangin gitu ya. Kemudian, mari kita peradaban di Asia. Peradaban di Asia ini ya lebih fokus pada peradaban di Sungai Huangho. Sungai Huangho ini disebut juga sebagai Sungai Kuning. Ini ada di mana? Iya, pintar. Namanya udah kelihatan ya. Ini ada di Cina. Jadi bisa juga kayak peradaban Cina kuno gitu ya, bukan Cina yang sekarang. Mari kita bahas. Kita coba lihat materi. Nah, ini ya. Peradaban Sungai Kuning namanya adalah Huangho di Cina. Nama dahulu itu namanya Chungkou atau negara tengah gitu ya. Di negara ini mengalir dua sungai besar. Ada Sungai Huangho dan Sungai Yangtze. Nah, ini Sungai Kuningnya ya, Sungai Huangho. Bangsa yang mendukung peradaban ini adalah bangsa Han namanya. Sekitar 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, pemerintahan dinasti Asia zaman prasejarah dengan dasar budaya perunggu itu ya, bangsa Han-nya itu ya, dari berasal dari dinasti Asia. Ini masih masa-masa zaman prasejarah. Nah, ini wilayahnya. Kalau kamu lihat di sini, ya ini adalah sungai yang bisa dilihat ini Shanghai, Guangzhou ini ya. Nih sungai kuningnya. Jadi emang bentuknya meander ya, berkelok-kelok, berkelok-kelok. Di bidang politik ya, ada beberapa dinasti yang menguasai Cina kuno ya. Yang pertama ada dinasti Shang dari 1300 sampai 1028 sebelum Masehi. Harus ketahui ya. Pendirinya adalah Kaisar Cheng Tang, memuja dewa Shangti. Dewa Shangti ini adalah dewa matahari gitu. Kehidupan masyarakatnya itu bercocok tanam, berdagang, beternak, dan membuat keramik dan sustra gitu. Ini terkenal sekali ya kalau bangsa Cina itu ya sering membuat keramik dan sutra. Membagi kekuasaan dengan raja daerah, ibu kotanya itu ada di Yingzhou. Selanjutnya ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu 1027 sampai 221 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh 3 serangkai, ada Raja Wei, ada Raja Wu, dan Raja Zhou. Ibu kotanya itu Cheng'in gitu ya. Sistem pemerintahnya itu sifatnya feodalisme gitu ya. Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh filsafat namanya Lao Tse dan Kongfusi gitu. Kamu pasti nanti tahu ya apa itu Kongfusi dan Lao Tse. Ini apa? Ini adalah simbol keajaiban dunia ya, namanya The Great Wall atau tembok besar atau tembok raksasa yang ada di Cina. Apa hubungannya dengan dinasti Qin? Didirikan oleh Shi Huangdi menjadi negara kesatuan atau sistemnya sentralisme atau sentralisasi itu kesatuan ya, jadi terpusat. Tindakan Shi Huangdi itu yang pertama, maksudnya kebijakannya itu dari yang pertama. Nah, dia adalah mengawali pembuatan The Great Wall atau tembok raksasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan bangsa Xiongnu. Bangsa Xiongnu itu mana? Bangsa Mongol, seperti itu ya, dari utara gitu. Mengeluarkan dekret untuk membakar dan memusnahkan buku-buku ajaran guru besar Kongfusi gitu. Nanti kita belajar ya apa itu Kongfusi. Jadi Kongfusi itu udah muncul di depan tadi ya. Terus ada nih saya grid ke belakang bawah ya, standarisasi aksara Cina, timbangan dan ukuran. Membangun jalan raya jembatan ya, jalan yang terkenal itu adalah jalan kerajaan. Alat angkut utama itu gerobak dan kereta. Mereka juga memerintahkan untuk membakar kitab-kitab Kongfusi tadi di depan ya. Dinasti Han. Nah, di sini terkenal dengan membangun jalan sutra gitu. Sutra itu dari jalan untuk kegiatan perdagangan sampai ke daerah-daerah Asia
bahkan ke Eropa. Didirikan oleh Wang Han Wuti. Tuh, ini jalan sutranya ini, gitu ya, jalan sutra. Ini sampai ke Eropa ya, kalau bisa lihat. Nah, dinasti zaman 6 dinasti. Jadi ada 6 ya. Enam dinasti memerintah Cina secara berturut-turut, ada Wei, Xin, Liu Song, ya, Cai, Liang, dan Chen. Pada masa ini, ya, Cina itu berada dalam perang antar kerajaan, ya, istilahnya kayak perang saudara seperti itu. Tidak ada satu kerajaan yang kuat dan berhasil mempersatukan Cina dalam satu kekuatan dinasti, gitu. Jadi pecah-pecah. Yang tadinya dari Han tadi ya di depan ya, dari pecah. Yang berhasil itu tadi dinasti Qin yang membuat The Great Wall. Nah, di sini pula muncul agama Buddha, agama yang disebarkan atau yang berasal dari India gitu. Banyak pendeta Buddha Cina, muncul seni bangunan untuk pagoda. Dinasti Sui, ya, dinasti Sui ini ya pada masa dinasti ini Cina itu dapat disatukan lagi. Namun ya, dinasti ini habis energinya untuk melakukan upaya konsolidasi dari dalam. Oleh karena itu, Sui itu tidak banyak melakukan ekspansi keluar gitu, terlalu ngurusin dalam gitu ya, sehingga tidak kurang interaksi dengan negara-negara di luar Cina. Dinasti Tang, ya, pendirinya itu adalah Tang Taizong gitu ya. Zaman ini berkembang yang sangat berkembang adalah sastranya gitu ya. Jadi bidang kesenian sangat berkembang. Pada dinasti Song ini ya, lahir filsafat Neo-Konfusianisme, ajaran Konfuse yang telah terpengaruh Taoisme dan Buddhisme. Dikeluarkan undang-undang yang mengatur pembagian tanah, membuat peraturan pajak ya, membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Di sini juga muncul ajaran-ajaran agama lain, selain tadi ada Buddha ya, ada ajaran agama Islam dan Nasrani. Jadi mulai masuk ke Cina melalui Asia Tengah, melalui jalan darat dan laut gitu ya. Jadi perkembangan agama selain Buddha di Cina itu adalah ada agama Islam dan Nasrani gitu. Ini era dinasti Sung 1960 sampai 1279. Ini kalau di era-era di Indonesia ini masih berkembang kerajaan Hindu-Buddha sampai masuk Islam. Gitu. Kalau di Indonesia ya. Ini belum ada masuknya kolonialisme barat. Pertanian dan perdagangan. Pertaniannya itu berupa gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Mengenal sistem pemerintahan intensif dengan menggunakan pupuk, irigasi yang baik, dan perluasan lahan gandum gitu. Di bidang perdagangan juga menggunakan mata uang. Nanti ada mata uangnya ya. Tuh, ini untuk mengangkut barang. Tuh ya. Jadi nanti ada hewan apa nih? Oh iya ya, kuda, terus itu untuk mengangkut barang. Nih mata uangnya gitu ya. Ini kalau dari depan, nih dari belakang. Aksara atau tulisan Cina ya. Mengenal aksara dari zaman dinasti Shang. Udah mengenal aksara ya. Aksara berbentuk piktograf. Itu kalau aksara Cina namanya piktograf. Kalau di aksara di Amerika yang pernah kita belajar namanya hieroglif gitu ya. Aksaranya lambang benda gitu. Ditulis di atas kulit penyu dan tulang gitu. Semula untuk kepentingan ramal-meramal tuh aksara-aksara ini ya. Zaman dinasti Zhou ditulis di atas potongan bambu, dari atas ke bawah. Ya, itu yang kalau kita lihat kayak era-era kuno ya, kalau di kerajaan-kerajaan itu mereka sebelum menemukan kertas menggunakan kayu, ada bambu yang dipotong kecil-kecil panjang sampai di sini, ntar kayak nih misalkan ini bambunya ya, tangan yang telunjuk nih ini bambu, terus diurutin lagi, dipasang lagi seperti itu, ntar bacanya di sini. Tapi ke bawah ya, tulisannya itu bukan ke samping kanan, tapi aksaranya itu dari atas ke bawah. Kamu pasti tahu kan, pernah belajar aksaranya. Nah ini ya, tadi kan memang aksaranya itu berbentuk benda-benda tuh. Saya juga nggak bisa baca, tapi saya liatin aja nih ya. Jadi memang bentuknya benda-benda. Ini kayak tuh ya, ada kayak tumbuhan seperti itu.
Di bidang kepercayaan, mereka itu memuja dan menghormat terhadap leluhur sangat tinggi gitu ya, pemujaan terhadap leluhur. Anak laki-laki punya kewajiban berdoa untuk arwah orang tuanya gitu ya. Percaya pada dewa-dewa alam juga mereka ya. Ada dewa sungai, gunung, laut, serta siluman-siluman. Ada ular, kera, dan babi. Seperti itu. Kalau kamu nonton film-film kolosal Cina itu seperti itu. Kayak film Kera Sakti, kan ada siluman-siluman ular, siluman kera, siluman babi. Seperti itu kan? Iya. Jadi kamu kalau nonton film-film sejarah atau kolosal itu kamu bisa menggambarkan seperti apa kondisinya saat itu ya. Teknologi itu bisa membuat gerabah porselen dan kain sutra. Ini keramik seperti itu ya, porselen dan gerabah. Membangun istana, rumah, dan tembok kota dari batu bara. Kalender Cina itu membagi satu tahun itu 12 bulan, sama ya seperti era modern. Satu bulan itu terdiri dari 29 sampai 30 hari. Perhitungannya itu mengikuti peredaran bulan gitu ya. Mengenal astronomi, ilmu perbintangan, astrologi, ramalan perbintangan, shio yang kamu tahu ya, shio keberuntungan, dan feng shui gitu. Ada shio macan, shio kucing, shio dan lain-lain, hewan-hewan yang lain ya. Terus filsafat. Nah, filsafat di sini yang tadi di depan itu ada filsafat Tao, ada Konfuse gitu ya. Yang pertama itu Lao Tse ya, 605 sampai 531 sebelum Masehi. Ia tuh menulis buku berjudul Tao Te Ching gitu. Ia percaya bahwa semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal abadi yang bernama Tao. Ajaran Taoisme itu disebut Taoisme. Lao Tse namanya ya. Nama tokohnya Lao Tse, dia punya ajarannya namanya Taoisme. Gitu. Jadi memfokuskan pada hal-hal yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, Taoisme itu juga mengajarkan bahwa di atas alam terdapat kerajaan langit yang diperintah oleh Dewa Langit atau namanya Hosien. Gitu ya. Di bumi ada kerajaan bumi yang diperintah oleh Huang Ti. Bila raja itu memerintah tidak baik, maka Dewa Langit akan menegur dengan memberi hukuman berupa bencana alam atau pemberontakan. Gitu, bencana alam seperti banjir, diturun hujan sampai banjir, atau gempa dan lain-lain seperti itu. Konfuse tadi Taoisme, sekarang Konfuse. Konfuse itu ajaran menekankan bahwa kepada akhlak dirinya sendiri ya. Akhlak yang bobrok dapat diperbaiki dengan membangun kembali keselarasan dalam masyarakat sebagaimana telah dialami oleh leluhur. Keselarasan ini meliputi semua pihak, artinya pemerintah maupun rakyat, tua maupun muda, jadi semuanya. Dan juga Mengse itu melengkapi ajaran Konfuse gitu. Manusia itu pada dasarnya itu baik. Kebaikan baru tampak jika terdapat keselarasan dalam masyarakat gitu ya. Karena itu pendidikan amat perlu gitu. Makanya ada kata-kata kejarlah ilmu sampai negeri Cina gitu ya. Seandainya pemerintah tidak beres, rakyat punya hak untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan. Seperti itu, ada upaya demonstrasi atau mengkritik pemerintahannya gitu. Oleh karena itu, pendapatnya tersebut ia dianggap sebagai peletak dasar ajaran demokrasi bagi masyarakat Cina. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika raja memerintah dengan sewenang-wenang, maka para menteri berkewajiban memperingatkan gitu. Dan bisa diturunkan rajanya ya. Filsafatnya itu tadi ya. Ada ini tadi, kamu bisa ini ya. Lao Tse, Konfuse, ini ya, Konfuse, dan Mengse. Teknologi ya bisa terbuat dari batu bara, besi, pokoknya logam seperti itu ya. Aksara bahasa tadi sudah. Kepercayaan ya, dewa-dewa, ada dewa angin, dewa-dewa alam ya. Pengaruh pada peradaban Cina itu ke negara lain gitu ya. Oke, sampai di sini